Yang kelima, yang orang mengakibatkan bisa jadi sombong, yaitu adalah keturunan Arab. Nah, karena nyaman keturunan Arab bisa patah belakang. Laisal fata may yaqulu kana abi walakinnal fata may yaqulu ha anadha. Bukanlah, kata Rasul, orang yang istimewa itu, bukanlah orang yang hebat itu orang yang membanggakan leluhur dan keturunan, tetapi orang yang hebat itu ialah dia bisa ke dirinya sendiri. Ha anadha, ini aku siap pakai. Datuk Kubahari hafal Quran kan? Kalau panenian saurang abda ubis tuh sini sambil mah ayam aja, tikar purun aja hafal sih deh. Itu datu nini ikam. Toh, nang bakobo di ana tah. Nih anak kemanakannya tah olah mamagin ako nin tata. Juga mamagin na ikam makagamat, ikam bang makagame. Bagaimana Syekh Abdul Qadir Jailani melihat coraknya manusia sidin tawaduknya Syekh Abdul Qadir Jailani? Menurut Syekh Abdul Qadir Jailani, manusia ini terbagi jumlahnya 7. Nang kita temui hari-hari itu 7. Maka yang 7 itu adalah lebih hebat dia daripada aku. Ya Allah. Yang 7 itu lebih hebat dia daripada aku. Nang kita temui pertama orangnya alim. Yang kedua kaya, yang ketiga tuha, yang keempat muda, yang kelima kanak-kanak, yang keenam gila, yang ketujuh kafir. Itu pasti setiap hari itu bertemu tuh. Alim, sugih, tuha, muda, kanak-kanak, gila, kafir. Setiap hari pasti bertemu dengan orang ini. Maka yakinkan, kata Syekh Abdul Qadir Jailani, yang 7 itu dia hebat, aku tidak. Lebih hebat dia. Iya, kita mudah kalau kita bertemu dengan orang alim, kita tidak. Lebih mudah kita mengaku dia lebih hebat. Tapi bayangkan kalau kita bertemu dengan anak kecil, kita bertemu dengan orang gila, kita bertemu dengan orang kafir, mengakui lebih hebat dia. Sampai di mana ilmu Syekh Abdul Qadir Jailani masuknya itu. Padahal Sultanul Aulia, titel Syekh Abdul Qadir Jailani itu dunia mengakui bahwa beliau adalah Sultanul Aulia. Makam beliau luar biasa, kedudukan beliau, pangkat beliau di sisi Allah luar biasa. Bahkan Syekh Abdul Qadir Jailani, kita sudah pernah bicarakan, pernah kalahi dengan malakal maut. Ayo basi sintakan makalahi. Cerita sedikit. Pada ketika Syekh Abdul Qadir Jailani sedang majelis taklim, beliau tampak kontak daripada perkataan beliau tanpa kontrol, karena jazabah ilahiyah langsung datang dari Allah. Dalam pengajian seluruh yang hadir, pengajian Syekh Abdul Qadir Jailani lebih puluhan ribu satu kali. Waduh, timbul pertanyaan, di zaman dulu kan tidak ada alat pengeras suara, yang hadir puluhan ribu. Salah satu di antara karamat Syekh Abdul Qadir Jailani, orang yang banyak itu di mana aja, di ujung mana aja mendengar seperti beliau di depan. Karamat beliau. Jadi yang di ujung sana sama di depan Syekh Abdul Qadir Jailani, suara tuh menyatu. Dan satu lagi karamat beliau, yang hadir di majelis taklim beliau itu, yang tuli pun waktu itu mendengar. Ada istirahatnya tuli. Tapi setelah pulang dari majelis itu, tuli pulang. Tapi ada juga istirahatnya tuli kan. Ucapan dan omongan beliau, hai seluruh hadirin dan hadirat, siapa di antara kalian ada permohonan yang sudah lama permohonan kepada Allah tidak kabul, tolong datangi aku akan memintakan sama Allah Ta'ala. Pulanglah orang yang pulang.
tidak memperhatikan omongan Syekh Abdul Qadir Jailani. Ada satu orang di majelis itu, seorang perempuan yang lakinya sudah masih 2 hari meninggal. Suaminya meninggal barusan 2 hari. Masuk Syekh Abdul Qadir Jailani ke dalam kamar, si perempuan ini menunggu. Selesai Abdul Qadir Jailani dalam kamar keluar, si perempuan ini mengetuk, disuruh masuk. Apa galuh kamu? Apa ibu keperluan? Maaf ya Syekh, pada saat sampian tadi ngomong kan sampian menawarkan ulun ada hajat dengan sampian pintakan sama Allah Ta'ala. Coba kan yang mengabulkannya Allah Ta'ala. Tetap Ahlus Sunnah wal Jamaah kan begitu. Bukan Abdul Qadir Jailani yang mampu mendoakan itu, yang mengabulkan. Tetap Allah, tapi yang memohonnya ini tadinya syirik bang itu. Syirik itu dasar kada dapat kitab juang tapi tahu juga ilmunya. Bapak aja kita bailang ke kubur minta nang apa minta. Kadinya orang meminta ke kubur tetap meminta kepada Allah. Kuntu nahitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Lalu si perempuan tadi apa? Kan sampian ngomong tadi, siapa ada hajat baik hajat dunia ataupun hajat akhirat lang lama tidak kabul, maka pinta saja, lapor saja sama aku memintakan Allah. Nah kebetulan Syekh, suami ulun barusan dua hari meninggal. Tolong pinta akan lawan Allah supaya hidup laki ulun. Allahu Akbar, ini di luar jangkauan ini. Tunggu kata beliau, insya Allah dikabulkan Allah. Masuk dalam kamar, sembahyang 2 rakaat, minta kepada Allah, salam. Apa yang terjadi? Beliau naik ke atas, terbang. Allah, wele jauh gak muntai tagabang. Nah, hatta ghaba anha, sehingga si perempuan tadi kada melihat lagi di dalam rumah atau kada terbang. Jangan bingung. Kikuk kikuk kikuk. Jaka tingkir. Itu aja kada bingung, ini apa lagi ini wali, makin kada bingung lalu. Kikuk kikuk kikuk. Rupanya aja gurunya melihat juga. Pian aja anak melihat, ulungan anak melihat juga. Den. Kikuk kikuk kikuk. Muar banget aja kok nang parut ganal nih anak makan tarus gawe ya. Kiko kan hafal ulun. Rupanya nonton seberataan juga. Nang mana tertawa tuh nonton berataan tuh kan habis seberataan ya. Kiko bakal lahir di atas bubungan bungolnya jago ya Allah. Tapi tak bagus ngintupang ditonton daripada alamak. Hulat dimakan bungolnya. Zamannya kita sudahlah. Aku makan pisang goreng, hulat paku. Kada usah kakak-kakak itu kada usah. Itu orang nak kada ada ilmu tasawuf, ilmu tauhid fikih dada. Sudah melanggar norma-norma hak agama sudah. Masa ulat dimakan? Masa paku dimakan? Wala tulqu bi aidikum ila tahluka. Jangan kau lontarkan dirimu ke dalam luka. Maksudnya ke kebinasaan. Karena dalam luka itu kan ada obat apa-apa. Jangan dipaknai lah luka itu luka, janganlah. Kiko. Iya pulang. Nyepayu paksa dijual bener. Kai gitu tertawa Kiko. Menemui malakal maut di langit. Di langit yang ke-7 bertemu dengan malakal maut. Dalam riwayat roh yang dicabut malakal maut itu 3 hari dalam kantongnya dulu. Bakantong sih ding. Lalu Syekh Abdul Qadir Jailani bilang, "Hei malakal maut, bawa ke sini roh si Ano bin si Ano." Kata malakal maut, "Apa urusan nenek? Kau tahu nggak fungsi aku sebagai seorang malaikat la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Aku tidak berbuat terkecuali atas dasar perintah dari Allah Ta'ala. Mencabut roh itu bukan sembarang, bukan semau aku, itu perintah Allah. Ngapain saya kamu?
Oh, rupanya malakal maut orang Jakarta ya. Pokoknya kata Syekh Abdul Qadir Jailani, bawa sini. Jangan banyak ngomong, bawa sini. Pokoknya aja malakal maut tidak mau. Pokoknya kata Syekh, bawa ke sini. Ini keduanya pokoknya, modalnya sudah nggak tahan lagi nih. Lingah malakal maut. Rupanya lingah melihat, kenapakah? Cap ke kantong, cap, tarik, tak, acak, carik, robek kantong malakal maut. Itu ada kitab yang membicarakan. Menyalahkan itu kan ada isi kitabnya. Masa orang negara tapi anu menyalahkan, tuh salahkan jaka tingker tuh, jaka tarup tuh. Ini salahkan itu dulu. Nah, apa menyalahkan orang wali itu kada bingung kita. Orang nama maksiat aja kawa baga ganjil pekerjaannya. Sehingga roh tadi menyebar dan karunia. Nang mana orang rahatan memandii, kembali rohnya bangun. Malakal maut marah, ya Rob, ini hambamu berani mencarikan, merobekkan kantongku. Ujar Tuhan, jangan disariki, jangan dimarahi, dia pangkatnya tinggi di sisi aku. Bagaimana ya Allah, roh nang sudah sabak nang keluar ini, nang sudah menyebar ini, jatuhan cabuti bahasa. Nang rahatan bangun cabut, mati pulang. Tak tinggal nang satu tadi. Kembali Syekh Abdul Qadir Jailani ke bawah, dan ketika persahapan sejadah ngomong sama siapa? Perempuan tadi. Kau silahkan pulang, suamimu dalam kubur hidup. Cepat keluargamu tabuk, bongkar, dia masih sedia keadaan hidup. Dibongkar, ditabuk, kemudian kelihatan dan dia hidup, dan hidupnya beberapa puluh tahun lagi. Itu keramat terbesar dari Syekh Abdul Qadir Jailani sampai kelahi lawan malakal maut. Orang yang sebesar ini mengaku paling hina. Kalau kita bertemu, kata beliau, dengan orang alim, lebih hebat orang alim daripada kita, mudah. Kalau kita bertemu dengan orang kaya, lebih hebat orang kaya dengan kita, mudah. Kalau kita bertemu dengan orang tua, lebih hebat orang tua daripada kita. Orang tua lama hidup di dunia, sedangkan kita tidak lama. Berarti beliau banyak mengerjakan kebaikan. Bertemu dengan anak muda, lebih gagah dia beribadah daripada aku. Bertemu dengan anak kecil, lebih hebat dia karena dia tidak punya dosa, sedangkan aku banyak dosa. Bertemu kita, kata beliau, dengan orang gila, lebih hebat dia daripada kita karena dia gila, tidak dicatat segala apapun yang diperbuatnya. Orang gigilaan mulai lagi halus sampai ke tua gigilaan itu surga. Nama hulul neraka. Lebih hebat orang gila daripada aku. Kenapa? Sebab dia gila tidak dikenakan sanksi, hukum tidak berlaku dengan dia. Rufi'al kalam an thalathin 'anil naimi hatta yastayqadha wa 'anis sabiyyi hatta yahtalima wa 'anil majnun hatta yufiqa. Dia gila kan tidak ada dapat apa-apa. Bertemu dengan orang kafir, lebih hebat orang kafir daripada aku. Di mana masuknya? Dia tidak bisa dikatakan dulu kafir, walaupun dia kafir. Yang namanya kafir, matinya dalam keadaan kafir. Kalau dia masih hidup, siapa tahu pada ketika hendak sakarat, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, atau asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Siapa tahu pada akhir hayatnya dia beriman. Di situ masuknya pengakuan batin Syekh Abdul Qadir Jailani agar jangan sombong kita hidup di dunia. Lalu bagaimana cara membasmi sombong? Agar supaya jangan sedikit pun berbau dalam batin kita ini sombong, bahwa kita lebih hebat dari orang lain. Minimal dua. Insya Allah Pak, kalau kita rajin duduk ke majelis taklim, kita tidak bakalan sombong. Karena sombong ini di atas. Kita sudah katakan, orang kaya bahayanya sombong, orang miskin bahayanya takabur. Ke atas punya penyakit, di bawah punya penyakit. Kaya punya penyakit sombong, susah punya penyakit dangki. Jadi kaya punya penyakit, susah punya penyakit, lebih baik kaya. Kan kedua-duanya kan masuk
surga. Nang sadih banani mana miskin mana neraka. Masalah dengki sudah kita bicarakan. Ini orang rendah, di bawah pada orang lain. Kita selalu marah orang dapat nikmat, sedangkan sombong menari-nari kesombongan di atas melihat orang miskin.